Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola. Sahabat bola mania, jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tertulis. Duel puncak perebutan medali emas sepak bola SEA Games 2023 antara Indonesia kontra Thailand malam ini bakal berlangsung ketat dan menegangkan. Sebab secara teknis, kedua tim berimbang. Pemain-pemain Thailand unggul dalam kekuatan fisik dan secara taktik, lebih karena mengakarnya budaya Thai boxing di Thailand, didukung oleh dasar-dasar sepak bola modern yang kuat. Pemain-pemain Indonesia unggul dalam kecepatan, kelenturan, dan lari kedut jarak pendek. Banyak media dan analis menyebut peluang kedua tim 50-50. Saya melihat ada dua faktor penentu apakah Indonesia bisa meraih medali emas yang hilang selama 32 tahun. Faktor pertama, aspek taktikal terkait komposisi starting 11, 11 pemain utama, lalu taktik permainan dan taktik pergantian pemain. Tanpa bek kiri Pratama Arhan yang terkena hukuman kartu merah di semifinal saat melawan Vietnam, posisi bek kiri terbaik saat ini adalah Devanga yang lebih eksplosif dan matang di ajang internasional ketimbang misalnya Haikal Alfarid maupun Rio Fahmi. Posisi dua bek sentral lebih ideal duet Rizky Ridho dan Komang Teguh. Saya melihat Muhammad Ferrari tampak agak lamban untuk mengantisipasi barisan penyerang dan gelandang ofensif Thailand yang cepat dan punya skill. Posisi Devanga selama ini di gelandang jangkar bisa diisi oleh Beckham Putra yang tampil impresif di dua laga babak penyisihan grup A, khususnya saat melawan Kamboja. Saya pikir duet Rehan Beckham di belakang Marcelino Ferdinand di lapangan tengah cukup ideal untuk menandingi barisan gelandang Thailand yang punya teknik dan kecepatan. Trio penyerang Witan, Sananta, dan Fatur Rahman tetap terbaik di lini depan. Sekarang kita lihat taktik bermain. Soal sistem dan taktik bertahan, mungkin ada baiknya belajar dari taktik ular kobra Carlo Ancelotti ketika melumat jagoan Inggris Manchester City di semifinal Liga Champions musim lalu maupun di leg pertama Liga Champions musim ini. Ancelotti menyuruh pemainnya bertahan di garis tengah, bahkan cenderung di bawah garis tengah, membiarkan pemain-pemain Manchester City yang super agresif menyerang frontal dari berbagai sisi. Nah, untuk mengamankan area vital di jantung pertahanan, terutama dari ancaman striker super Erling Haaland, Ancelotti menyuruh dua bek sentral, Rudiger dan Alaba, untuk selalu fokus dan berdiri dekat Haaland. Lalu, ruang antara bek kanan Carvajal dan bek kiri Camavinga, ruang di antara itu diisi oleh Kroos dan Valverde. Tujuannya dua. Kroos dan Valverde, selain membendung Gundogan dan Bruyne dari garis tengah Manchester City, Kroos dan Valverde bisa melapis kedua bek sayap untuk menghentikan dua penyerang sayap City yang skillful dan cepat, Grealish di kiri dan Silva di kanan. Nah, saya coba simulasikan taktik bertahan Ancelotti ke timnas Garuda. Dua bek sentral kita, Rizky Ridho dan Komang, harus fokus memperhatikan gerakan striker sentral berbahaya Thailand yang sudah mencetak 4 gol, Terasak Pupin Himai. Lalu, ruang antara bek kiri Devanga dan bek kanan Bagas Kava, ruang di antara itu diisi oleh dua gelandang jangkar, Rehan dan Beckham ataupun Muhammad Taufani. Tugas Rehan dan Beckham ada dua: menahan gelandang tengah Thailand saat Thailand menyerang lewat tengah. Lalu tugas kedua, membantu bek kanan Bagas dan bek kiri Devanga saat Thailand melakukan serangan lewat kedua sisi lapangan. Sekarang kita lihat taktik counter attack ala ular kobra Ancelotti, yaitu menyerang saat lawan lengah yang menjadi karakter ular kobra. Karena asik menyerang, City akan meninggalkan banyak lubang di area pertahanan. Maka tatkala
pemain-pemain Real Madrid sukses merebut bola di lini bawah, di daerah pertahanan, maka bola pertama-tama diarahkan kepada Vinicius Junior di kiri ataupun Rodrigo di kanan, yang sangat cepat dan skillful. Kata Ancelotti, saya berani tim saya melakukan pressing bawah untuk melakukan counter attack cepat, karena saya memiliki Vinicius yang berlari kencang seperti ada motor di kakinya, sehingga membuat pertahanan City kocar-kacir. Tim Garuda mungkin bisa meniru taktik menyerang Ancelotti gaya ular kobra ini. Caranya, pemain-pemain kita melakukan pressing kolektif di sekitar garis tengah, membiarkan bek dan gelandang Thailand membuild up serangan dari bawah. Jangan melakukan pressing bawah, pressing di daerah pertahanan kita, karena hal itu hanya memberi ruang bagi pemain-pemain Thailand untuk menciptakan banyak peluang di area sepertiga lapangan kita. Mengingat kualitas pertahanan kita sesungguhnya rapuh, seperti terlihat saat pertahanan tim Garuda dibombardir oleh Vietnam di semifinal. Lagi pula, pemain kita juga tak memiliki kualitas yang memadai untuk membangun serangan dari lini pertahanan sendiri, lini ke tengah dan ke depan. Nah, dengan pemain-pemain kita melakukan pressing di area tengah, maka memberi ruang bagi pemain-pemain Thailand, back maupun gelandangnya, untuk agak naik melakukan build up serangan. Maka ketika pemain kita sukses merebut bola di area tengah, maka sesegera mungkin melancarkan counter attack cepat, baik langsung ke jantung pertahanan maupun lewat kedua sayap. Gol kemenangan Indonesia ke gawang Vietnam, gol ketiga, adalah hasil counter attack cepat usai merebut bola di sekitar di bawah garis tengah. Meski kita tidak memiliki pemain sekelas Vinicius dan Rodrigo, tapi tim Garuda memiliki Marcelino dan Fatur Rahman yang cepat dan skillful untuk melancarkan serangan balik cepat. Saya jadi teringat 3 gol kemenangan tim Garuda Under-16 asuhan Bima Sakti atas Vietnam. Saat itu skor 2-1 di babak grup dan 1-0 di final Piala AFF Under-16 tahun 2002 lalu. Dihasilkan oleh taktik pressing di lini tengah, lalu setelah merebut bola melancarkan serangan balik cepat ke daerah pertahanan Vietnam. Jadi counter attack tidak dilakukan dari lini pertahanan kita, tetapi dari garis tengah. Manfaatnya dua dengan pressing di lini tengah. Pertama, lini pertahanan kita, daerah pertahanan kita yang berbahaya agak jauh dari serbuan pemain Thailand. Keuntungan kedua dengan pressing di lini tengah, ketika berhasil merebut bola, maka daerah berbahaya atau daerah pertahanan dari Thailand sudah dekat. Dengan cukup 2-3 sentuhan sudah bisa menciptakan peluang berbahaya di daerah pertahanan Thailand. Taktik pergantian pemain juga ikut menentukan jalannya permainan dan hasil akhir pertandingan. Saya melihat Jauh Hari cocok masuk sebagai pengganti di Tan Sulaiman maupun Ramanan Sananta di ujung tombak. Lalu sang pahlawan Taufani siap masuk lapangan menggantikan Beckham atau Rehan jika kondisi salah satu dari kedua pemain ini agak menurun. Kemudian Fatur Rahman, jika berhasil dikunci oleh bek kiri Thailand, pelatih bisa memasukkan penyerang sayap yang tajam, James Royer. Pemain yang satu ini ngotot, cepat, dan punya teknik yang bagus. Lalu Rio Fahmi bisa masuk menggantikan Dewangga jika Dewangga terpaksa menggantikan Komang di jantung pertahanan, karena Dewangga bisa bermain di back sentral. Yang tak kalah penting tentu jangan sampai salah mengganti pemain yang jago eksekusi penalti jika pertandingan terpaksa diselesaikan lewat drama adu penalti. Ingat bahwa dalam 3 final SEA Games dan Piala AFF, Indonesia kalah dari Thailand melalui drama adu penalti. Selain faktor teknis taktis, faktor kedua yang menentukan hasil akhir pertandingan malam ini adalah faktor mental petarung pemberani untuk menang dan menjadi juara. Mental berani bertarung untuk mengalahkan siapapun. Setelah kemarin Vietnam, sekarang Thailand. Kehebatan
teknis dan taktik permainan akan sirna di tengah lapangan jika mental ciut, mental kalah sebelum laga dimulai. Soal mental ini mungkin kita perlu meniru mental baja Maroko yang tampil begitu perkasa dan menggetarkan panggung Piala Dunia 2022 Qatar. Mereka mampu mengalahkan tim-tim raksasa sekelas Belgia, Spanyol, hingga Portugal, dan mereka pun berhak maju hingga semifinal. Vietnam dan Thailand adalah momok bagi tim Garuda selama ini. Tapi Indra Safri dan 5 asisten pelatih terbukti sukses memacu mental pemenang itu sehingga berhasil membungkam Vietnam di semifinal. Seluruh pencinta tim Merah Putih memuji setinggi langit pertarungan heroik Rizky Ridho dan kawan-kawan saat menggilas Vietnam. Tak kurang Ketua Umum PSSI Erick Thohir hingga Presiden Jokowi menyebut betapa mental pemenang menjadi kunci Indonesia mempermalukan Vietnam di semifinal. Saat kita terus ditekan, dibombardir, dan kita hanya bermain dengan 10 orang. Ya, saya percaya mental petarung pemberani sudah tertanam dalam diri punggawa tim Merah Putih. Terutama setelah lolos dari lubang jarum dibombardir Vietnam 3 hari lalu. Kini di depan mata Thailand, 1 langkah lagi untuk merebut medali emas. Ayo Garuda Muda, bertarunglah dengan gigih, rebut medali emas impian itu. Kalian tidak berjuang sendiri, publik sepak bola di tanah air bersama kalian. Selamat berjuang. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sepak bola.